Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil video pembelajaran kami dengan mata kuliah Psikologi Konseling dengan materi kesiapan dalam konseling dengan anggota kelompok Gustila Firmiani, Yunisa Pratiwi, Zara Effendi, dan Gian Septian Pertama. Baiklah, materi yang pertama, faktor penentu kesiapan. Kesiapan merupakan sebuah kondisi yang harus dipenuhi sebelum memulai hubungan konseling. Kesiapan ini sangat diperlukan dalam proses konseling, karena dengan adanya kesiapan dari klien, hubungan yang tercipta antara konselor dan klien akan semakin baik, sehingga akan mempermudahkan proses konseling dan tercapainya tujuan konseling itu sendiri. Kesiapan klien untuk konseling dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama motivasi untuk memperoleh bantuan, pengetahuan mengenai konseling, kecapakan intelektual, tingkat pemahaman terhadap masalah dan dirinya sendiri, harapan-harapan terhadap peranan konselor, dan sistem pertahanan diri. Mengenai faktor-faktor penentu kesiapan dalam konseling, kesiapan klien merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses konseling. Berikut adalah beberapa faktor yang umumnya menjadi penentu kesiapan klien dalam konseling. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua kesadaran diri, yang ketiga kepercayaan terhadap konselor, yang keempat harapan realistis, yang kelima kemampuan untuk mengelola emosi, yang keenam dukungan sosial, yang ketujuh kondisi fisik dan mental, yang kedelapan pengalaman terdahulu faktor kultural, dan yang terakhir yaitu tingkat keparahan masalah. B. Metode mempersiapkan klien. Nurlela dan Putri 2004 mengatakan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mempersiapkan klien. Di antaranya A. Melalui percakapan antara pimpinan atau direktur dengan pelaksanaan konseling mengenai kesehatan mental, masalah keluarga, metode belajar, tingkah laku anak-anak, dan lain-lain. Minat terhadap pelayanan konseling cenderung meningkat. B. Motivasi klien di suatu lembaga yang suasananya kondusif untuk konseling, misalnya di sekolah. C. Membagikan motivasi klien yang lemah dan menginformasikan adanya ahli lain sehingga memungkinkan alih tangan kasus. Konselor hendaknya menjelaskan kepada klien bahwa ia bekerja sama dengan ahli lainnya yang berkompetensi seperti psikolog, guru, penasihat, pengacara, dan lain-lain. Ini dijelaskan pada saat membuat kontak pertama. Mempersiapkan klien dalam konseling adalah proses yang kompleks namun sangat penting. Dengan menerapkan metode-metode di atas, konselor dapat menciptakan kondisi yang optimal bagi klien untuk mencapai tujuan konselingnya. Setiap klien memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga konselor perlu menyesuaikan pendekatannya dengan karakteristik individu klien. Selanjutnya yaitu beberapa metode yang umum digunakan untuk mempersiapkan klien antara lain. Yang pertama, komunikasi awal yang jelas. Sejak awal pertemuan, konselor perlu menjelaskan secara gamblang tujuan konseling, apa yang diharapkan dari klien, serta kerangka waktu yang akan ditempuh. Komunikasi yang terbuka dan jujur akan membangun kepercayaan dan mengurangi kecemasan klien. Kedua, yaitu menciptakan suasana yang aman. Suasana konseling yang aman dan nyaman sangat penting untuk mendorong klien merasa lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Konselor dapat menciptakan suasana ini melalui bahasa tubuh yang mendukung, empati, penerimaan tanpa syarat, dan menjaga kerahasiaan. Yang ketiga yaitu membangun hubungan terapi yang positif. Hubungan yang baik antara konselor dan klien adalah fondasi dari konseling yang efektif. Konselor perlu membangun hubungan yang positif melalui empati, kehangatan, dan ketulusan. Yang keempat yaitu pendidikan tentang konseling. Memberikan informasi kepada klien tentang proses konseling akan membantu mereka memahami apa yang akan terjadi selama sesi. Dengan demikian, klien akan merasa bingung atau takut. Selanjutnya, mengidentifikasi tujuan bersama. Membantu klien mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai melalui konseling sangat penting. Tujuan yang jelas akan memberikan arah dan motivasi bagi klien selama proses konseling. Selanjutnya yaitu
Membangun motivasi. Motivasi adalah kunci keberhasilan dalam konseling. Konselor dapat membantu klien membangun motivasi dengan cara memunculkan kesadaran akan kekuatan diri, memberikan pujian atas keberhasilan kecil, dan membantu klien menentukan makna dalam perubahan yang ingin dicapai. Selanjutnya, mengelola ekspektasi. Konselor perlu membantu klien mengelola ekspektasi yang realistis. Terkadang klien memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap konseling. Konselor perlu memberikan penjelasan yang realistis tentang apa yang dapat dicapai melalui konseling. Yang terakhir yaitu mengatasi kecemasan. Kecemasan adalah hal yang wajar dirasakan oleh klien sebelum melalui konseling. Konselor dapat membantu klien mengatasi kecemasan dengan teknik relaksasi, mindfulness, atau teknik-teknik lainnya.